Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Pangesti dengan NIM 121711103 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru Berbasis Web pada PT Telkom Akses Jakarta. Latar belakang saya memilih judul tersebut adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sekian banyak perkembangan teknologi, sistem informasi yang paling berkembang adalah komputer karena sistem kerjanya yang andal, akurat, serta efisien. Yang kedua, mengubah sistem yang manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Pengelolaan data yang dilakukan akan jauh lebih mudah. Dalam proses penerimaan karyawan, masih menggunakan cara manual untuk penyimpanan data atau berkas calon pelamarnya. Banyak berkas yang menumpuk, serta kesulitan untuk menemukan berkas yang ingin dibutuhkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka mengubah sistem yang manual menjadi sistem yang lebih terkomputerisasi. Yang ketiga, mempermudah staf HRD dalam melakukan proses penerimaan karyawan baru. Pengelolaan data yang dilakukan oleh staf HRD pun jauh lebih mudah, menjadi lebih efektif, lebih efisien dari proses seleksi sampai diterimanya si pelamar tersebut, sehingga meningkatkan kualitas kinerja pada perusahaan PT Telkom Akses Jakarta. Metode yang digunakan ada dua metode. Yang pertama, metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan waterfall atau air terjun. Yang pertama ada analisa kebutuhan, pengamatan sistem yang berjalan dan mengumpulkan data secara berkala dengan teknik wawancara, pengamatan atau observasi, serta studi pustaka, dan menentukan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Telkom Akses Jakarta. Yang kedua ada desain pembuatan antarmuka program penerimaan sistem karyawan baru bersifat user friendly, artinya mudah dipahami oleh user dengan menggunakan UML. Yang ketiga, pengkodean. Pengkodean itu hasil dari tahap desain program komputer yang sesuai dengan desain yang dibuat. Yang keempat, tahap pengujian. Tahap pengujian dilakukan agar dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, pendukung dan pemeliharaan. Ketika perangkat lunak bisa terjadi perubahan ketika sudah berada di user, sehingga bisa terjadi kesalahan atau perubahan yang ada dan tidak terdeteksi, sehingga dibutuhkannya pendukung dan pemeliharaan. Metode yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, serta studi pustaka. Observasi dilakukan pengamatan langsung selama PKL dengan mengamati kegiatan yang dilakukan pada staf HRD. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab dengan staf HRD itu sendiri. Yang ketiga, studi pustaka dengan referensi jurnal serta e-book atau media internet lainnya. Yang ketiga ada ruang lingkup. Adapun batasan pembuatan perancangan sistem informasi penerimaan karyawan baru yang berisi tentang rancangan halaman pelamar, rancangan halaman admin, serta rancangan halaman manajer HRD. Pada rancangan halaman pelamar, pelamar dapat melihat lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga pelamar bisa melihat terlebih dahulu lowongan apa yang tersedia. Kemudian, pada rancangan halaman admin melakukan pengelolaan berupa pengelolaan data, pengelolaan halaman tes, pengelolaan data pelamar, data admin, serta pengelolaan informasi penerimaan karyawan itu sendiri. Rancangan halaman manajer HRD dapat melihat informasi penerimaan yang ada serta dapat mencetak hasil dari penerimaan itu sendiri. Prosedur sistem berjalan dan activity diagram.
Jadi pada PT Telkom Akses ini, penerimaan karyawan barunya, perusahaan tersebut membuat lowongan terlebih dahulu, kemudian pelamar mengirim berkas melalui email, jadi berkas dikirimkan semuanya melalui email, kemudian HRD melakukan pemfilteran data atau berkas, lalu minta persetujuan head office dari PT Telkom, kemudian kalau disetujui maka akan dilakukan tes. Lalu pelamar diminta untuk melakukan tes, kemudian kalau berhasil atau sesuai, maka akan dikonfirmasi untuk melakukan interview. Kemudian pelamar yang akan diterima dihubungi melalui email. Pada activity diagram penerimaan karyawan yang berjalan itu, HRD membuka lowongan, kemudian pelamar membuat surat lamaran, kemudian mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Lalu pada admin berkas masuk, kemudian dilakukan pemfilteran data oleh HRD. Kemudian jika permintaan melakukan tes, jika gagal, jika tidak berarti gagal. Kemudian setelah permintaan melakukan tes akan diberitahukan tes oleh admin, kemudian pelamar melakukan tes. Di sini ada kondisi, kalau misalnya berhasil maka akan dilakukan pemanggilan interview. Pemanggilan interview dilakukan oleh HRD, kemudian diterima panggilan interview oleh pelamar. Kemudian pelamar melakukan interview, pada HRD membuat keputusan diterima, serta yang terakhir pelamar dapat mengetahui keputusan dari HRD. Di sini ada use case diagram usulan, yaitu di admin use case-nya ada use case login, kemudian di include validasi serta logout, kemudian use case mengelola data pelamar, admin mengelola lowongan, admin mengelola formulir, admin mengelola tes, admin mengelola informasi. Kemudian pada aktor pelamar memiliki use case melakukan daftar, melihat lowongan, mengisi formulir, mengisi tes, melihat status lamaran, melihat informasi penerimaan. Pada aktor manajer HRD, manajer HRD itu dapat melakukan login serta melihat informasi penerimaan. Diagram itu menggambarkan interaksi antara aktor dengan si sistem itu sendiri. Ini selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan aktivitas dari suatu sistem atau proses bisnis yang digambarkan oleh workflow atau aliran kerja. Menggambarkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sistem. Di sini ada pengelolaan data oleh admin. Ada activity diagram pengelolaan data oleh admin. Di sini yang pertama ada initial node. Kemudian yang pertama mulai membuka website. Kemudian sistem menampilkan halaman utama. Lalu admin melakukan login terlebih dahulu. Jika berhasil memasukkan username dan password, maka di sistem akan menampilkan halaman admin. Jika tidak, kembali lagi untuk proses login itu sendiri. Kemudian setelah ditampilkan halaman menu admin, mau pilih apa, ada decision untuk mengelola lowongan, mengelola formulir lamaran, mengelola data pelamar, mengelola tes, serta mengelola informasi. Setelah itu sistem akan memproses data. Di sini ada join, digabungkan, kemudian akan menampilkan data. Kedua, ada activity diagram pelamaran.
Sini Nitya Lunut mulai masuk halaman web, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama si pelamar, kemudian si pelamar dapat melihat lowongan, kemudian melakukan pendaftaran akun, memasukkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sistem akan menyimpan akun, kemudian melakukan login terlebih dahulu, memasukkan username dan password. Jika berhasil, maka akan ditampilkan halaman utama pelamar, kemudian pelamar dapat mengisi formulir, lalu memvalidasi data formulir. Ketika sudah, akan dilakukan tes, kemudian menampilkan pesan telah melakukan pelamaran, melihat status lamaran, kemudian sistem akan menampilkan status pelamaran, kemudian pelamar dapat melihat informasi penerimaan, lalu sistem akan menampilkan informasi penerimaan, kemudian logout, selesai. 3. Ada activity diagram mencetak informasi penerimaan manajer HRD. Yang pertama, manajer HRD harus membuka web terlebih dahulu, kemudian akan ditampilkan halaman utama si manajer HRD. Kemudian manajer HRD melakukan login terlebih dahulu, memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan menampilkan halaman utama manajer HRD. Kemudian memilih informasi penerimaan, lalu sistem akan menampilkan informasi penerimaan, kemudian manajer HRD dapat mencetak informasi penerimaan. Selesai. Sini ada interface dari halaman admin, kemudian halaman pelamar, serta halaman manajer HRD. Pada halaman pelamar di sini ada petunjuk untuk melakukan login, mengisi formulir, lihat status lamaran, mengikuti tes, verifikasi via email atau SMS, lalu melihat informasi penerimaan. Kemudian di sini ada interface informasi penerimaan jika pelamar tersebut diterima. Kemudian ada entity relationship diagram dengan ada 6 entitas, ada entitas lowongan, admin, informasi penerimaan, formulir lowongan, pelamar, serta entitas tes. Berikut dengan atribut-atributnya. Dimulai dari admin, membuat lowongan. Lowongan memiliki formulir lowongan. Formulir lowongan diisi oleh pelamar. Pelamar dapat melihat informasi penerimaan, kemudian pelamar melakukan tes. Tes menghasilkan informasi penerimaan. Berikut dengan atribut-atributnya. Di sini ada kardinalitas. Satu admin membuat banyak lowongan. Satu lowongan memiliki satu formulir lowongan. Satu formulir lowongan diisi oleh satu pelamar. Satu pelamar melakukan satu tes, kemudian satu pelamar melihat melihat satu informasi penerimaan. Kemudian satu tes menghasilkan satu informasi penerimaan. Logical record structure ini merupakan implementasi atau interpretasi dari ERD dengan tabel-tabel. Ada tabel admin, lowongan, formulir lowongan, pelamar, tes, serta informasi penerimaan. Ada contoh spesifikasi file. Salah satunya ya, satu tabel, yaitu ada spesifikasi file tabel admin. Nama file admin, akronimnya admin, fungsinya untuk menyimpan data admin. Tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya totalnya 58 bit dengan bit kunci fieldnya itu ID admin. Dengan softwarenya MySQL. Di sini elemen datanya ada 5, yaitu ID admin, username, password, nama, sama level user. ID admin dengan tipe integer dengan size 8 sebagai primary key. Jadi di sini integer size 8, kalau lebih itu tidak boleh untuk ID admin kalau dimasukkan lebih dari 8. Jadi size-nya itu harus 8.
Dia juga ditetapkan sebagai primary key, kunci primary. Kemudian username-nya tipenya varchar dengan size 10, passwordnya varchar juga dengan size-nya 10. Kemudian nama dengan tipe varchar dengan size 30. Level user dengan tipe data enum dengan size, dia tidak ada size tapi dengan keterangan ada dua yang digunakan, ada admin sama manajer HRD untuk hak akses. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram itu hubungan antar kelas dan penjabaran detail tiap-tiap kelas yang berisi operasi atau metode dan atribut. Berikutnya ada sequence diagram. Sequence diagram itu diagram urutan, itu menerima atau mengirim pesan pada sistem. Di sini ada 3 aktor, yaitu admin, manajer HRD, serta pelamar. Serta ada boundary, terus control, serta entitas. Di sini pelamar melihat lowongan, menginput form daftar pelamar, pesan melakukan login, masuk. Jika login gagal akan kembali lagi. Kemudian pelamar mengisi, melakukan tes, melihat status dan menerima hasil. Kemudian pada aktor admin melakukan login, kemudian masuk ke sistem, kemudian memasukkan hasil tes, kemudian mengupdate status lamaran, kemudian mencetak penerimaan, kemudian memverifikasi kepada si pelamar. Kemudian manajer HRD melakukan login dulu terlebih dahulu, kemudian masuk, ada pesan masuk, kemudian dapat melihat dan mencetak penerimaan. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, dapat memudahkan bagi calon pelamar untuk mencari lowongan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan mengakses website perusahaan. Yang kedua, dengan sistem yang terkomputerisasi dapat mempermudah staf HRD dalam melakukan proses penerimaan karyawan baru. Kemudian sarannya, yang pertama, sistem akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu untuk admin atau HRD untuk dapat mengelola website tersebut. Yang kedua, masih perlu dilakukannya pengembangan baik pada desain yang masih sederhana serta perlunya tingkat keamanan yang memadai guna kenyamanan pelamar itu sendiri. Sekian presentasi tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.